Apartemen ini. 16 tahun kami membangunnya. Dari uang muka hasil menjual warisan kecil almarhum suamiku, hingga cicilan terakhir yang kutandatangani sendiri. Dindingnya menyimpan suara tawa, wangi kayu cendana, dan bisikan janji. Sekarang, ia hanya menjadi kotak mewah di mata putraku. Kotak yang dijual diam-diam. Bunyi denting lift di lantai 28. Dingin marmer dan keheningan yang mahal. Semua terasa seperti panggung yang kuciptakan sendiri. Aku duduk di sofa kulit, tenang, seolah sore itu hanya tentang menikmati kopi dan biskuit jahe kesukaanku. Adi, 34, duduk di seberang, kemejanya licin, dasinya terlalu ketat. Di sampingnya, Maya, 31, tersenyum simpul, aroma parfumnya yang mahal menabrak hidungku. Ada semacam rasa pasti dalam sikap mereka. Kesimpulan yang sudah ditarik tanpa persetujuanku. Sudah selesai, Bu, kata Adi. Suaranya teredam, berusaha terdengar formal. Semua urusan properti sudah kami bereskan. Apartemen ini sudah berpindah tangan. Jantungku tidak berdebar. Anehnya, hanya ada kebekuan yang bermartabat. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku telah melatih wajahku untuk ekspresi ini. Aku mengangkat cangkir kopi, menyesapnya perlahan. Berpindah tangan. Tanyaku lembut. Maya, tidak sabaran, mengambil alih. Ya, Bu. Kami sudah menandatangani akta jual beli. Jujur saja, harga 15 miliar rupiah itu luar biasa. Kami berhasil mendapatkan yang terbaik. Matanya berkelip bangga. Ia bicara soal miliaran seolah sedang membahas harga cabai di pasar. Lalu, aku meletakkan cangkir, menghasilkan bunyi klik keramik di atas meja kaca. Adi menggeser sebuah amplop putih lusuh di meja. Kontras sekali dengan suasana ruang tamu yang didominasi warna krem dan emas. Amplop itu tebalnya hanya beberapa milimeter, seperti janji yang ringkih. Ini, Bu, ucap Adi, menghindari tatapanku. 1 juta rupiah. Untuk sementara, ini cukup untuk akomodasi. Kami sudah mengecek beberapa tempat kos di pinggiran Aruna. Tempatnya agak kumuh, tapi bersih. Ibu bisa memulai hidup baru di sana. Aku hanya menatap amplop itu, lalu menatap Adi, dan akhirnya, menatap Maya. 1 juta rupiah. Kompensasi untuk 16 tahun kehidupan dan sebuah aset senilai 15 miliar rupiah yang mereka klaim telah dijual. Penghinaan itu begitu murni, begitu sempurna, sehingga ia membalikkan emosi. Monolog Ningsih. 60 sedih seorang ibu tidak pernah menghitung biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak. Tapi hari ini, anakku sendiri yang memberikan label harga pada martabatku. 1 juta rupiah. Harga yang pas untuk sebuah tawa yang jujur. Aku tidak marah, tidak pula histeris. Aku tidak meneteskan air mata. Yang keluar dari bibirku hanyalah suara pelan, bernada rendah, sebuah tawa yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Adi dan Maya terdiam. Terima kasih, Nak, kataku, mengambil amplop itu. Ini uang yang banyak. Tawaku itu, bagiku, adalah rahasia terbesarku. Tawa itu mengandung pengetahuan bahwa mereka terlambat. Mereka merencanakan gerakan besar mereka, namun tidak menyadari bahwa beberapa hari sebelumnya, aku sudah memastikan bahwa semua pintu, jendela, dan celah hukum telah terkunci. Tawa itu adalah penanda bahwa pertempuran ini sudah aku menangkan, bahkan sebelum mereka mengumumkan perang. Aku berdiri, memberikan senyum tenang. Kalau begitu, saya permisi. Ada barang penting yang harus saya amankan dari laci. Aku melangkah ke kamar tidur utama, kamar yang masih berbau sedikit wangi almarhum suamiku, meskipun ia sudah pergi 5 tahun lalu. Aku membuka laci nakas yang terbuat dari kayu jati tua. Di dalamnya, tergeletak sebuah map coklat tua yang tebal. Aku menyentuh kertas tebalnya yang kasar. Aku ingat bobotnya saat kuserahkan pada Pak Seto. Kubaca tulisan tangan di sampul map itu. Pencabutan kuasa. Monolog Ningsih. 60 sedih mereka pikir. Aku hanyalah seorang ibu tua yang duduk di sofa, menunggu uang pensiun. Mereka tidak tahu, beberapa hari sebelumnya,
Aku telah belajar bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang tahu kapan harus menetapkan batas. Bahkan jika batas itu berwujud sebuah map coklat berisi. Tangan Ningsih meraba isi map. Merasakan bentuk kertas legal yang kaku. Di balik pencabutan kuasa, ia tahu tersimpan surat kedua yang lebih penting, yang membuat seluruh transaksi Adi dan Maya menjadi transaksi di atas kertas rapuh. Ningsih menarik napas panjang. Senyumnya kini menghilang, digantikan oleh sorot mata tajam seorang wanita yang siap bertarung di arena hukum. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, gumam Ningsih pelan. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku sudah tahu bahwa mereka akan tahu. Ini soal waktu. Ningsih menutup laci. Matanya menatap tajam ke arah map coklat itu. Jari-jarinya mengetuk sampulnya 2 kali. Di dalamnya, tersimpan 2 senjata hukum yang telah ia siapkan. Pencabutan kuasa jual dan sebuah akta tipis yang dikirimkan ke kantor pertanahan, yang kini siap membekukan seluruh aksi mereka. 3 hari lalu. Waktu berjalan normal bagiku, tapi di mata Adi dan Maya, itu adalah masa tenang sebelum eksekusi rencana mereka. Mereka sibuk memindai tanda tanganku yang lama, mencari notaris, murah, dan merangkai kebohongan. Sementara aku hanya duduk di balik meja kerja yang dingin, merangkai kenyataan. Lampu kantor notaris Pak Seto, 56, terasa teduh, tidak seperti kilauan apartemenku. Kantor itu dipenuhi rak buku tebal berbau kertas tua dan tinta. Pak Seto adalah notaris yang melayani almarhum suamiku sejak kami menikah. Ia tahu kami, tahu sejarah kami, dan ia memiliki nurani. Ibu Ningsih, ucap Pak Seto, kacamatanya melorot di ujung hidung. Ini adalah keputusan yang sangat serius. Mencabut semua surat kuasa jual yang pernah ibu tanda tangani di masa lalu, bahkan yang tidak terdaftar di sini, dan mengirimkan pemberitahuan ke kantor pertanahan. Aku mengangguk. Saya tahu, Pak Seto. Tapi saya harus melakukannya. Saya melihat tanda-tanda itu. Ambisi Adi sudah melewati batas sehatnya. 3 lembar dokumen terentang di hadapanku. Akta pencabutan kuasa nomor April 2025, surat pemberitahuan pencabutan kepada seluruh pihak berkepentingan, dan yang paling penting, sebuah surat permohonan catatan peringatan, Cafeat, yang akan dikirim langsung ke kantor pertanahan Aruna. Prosedur Cafeat ini, Bu. Jelas Pak Seto sambil menunjuk baris di dokumen. Ini adalah perlindungan mutlak. Begitu Bu Ratih, kepala seksi yang menangani ini, menerima dan memprosesnya, sertifikat hak milik apartemen Ibu akan memiliki flag di sistem. Siapapun yang mencoba melakukan balik nama atau transaksi jual-beli, sistem akan menolak tanpa persetujuan langsung Ibu. Ini adalah tembok terakhir. Saya mengerti, Pak Seto. Tolong pastikan prosesnya secepat kilat. Saya ingin tembok itu berdiri sebelum mereka menembakkan tembakan pertama. Aku mengambil pulpen hitam. Ujung pulpen itu terasa dingin, namun tindakanku terasa hangat, syarat prinsip. Tanda tanganku kali ini tidak hanya mengakhiri potensi kerugian finansial, tetapi juga mengakhiri periode memberi tanpa batas pada anakku. Cinta yang tegas. Mungkin akan ada yang mencoba, Bu. Pak Seto berbisik, sambil memasukkan semua dokumen ke dalam amplop berlogo notarisnya. Mereka mungkin menggunakan kuasa lama, atau bahkan tanda tangan yang dipindai. Tapi, begitu ada transaksi, flag di BPN akan terpicu. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di kepatuhan bank. Kami berjabat tangan. Rasa khawatir Pak Seto terasa tulus. Aku tahu, aku tidak bertarung sendirian, namun dalam diam. Aku tidak ingin mempercayai instingku tentang anakku sendiri, tapi fakta di depanku lebih nyata daripada darah yang mengalir di nadiku. Utang, maya, dan keserakahan adalah 3 pilar yang meruntuhkan etika Adi. Dan sebagai seorang ibu, tugasku adalah tidak hanya menyelamatkan hartaku, tetapi juga, jika mungkin, menyelamatkan sisa nuraninya. Beberapa jam kemudian, aku kembali ke apartemen. Malam itu, aku merasa damai, meski tahu badai akan datang. Aku mematikan lampu di ruang tamu, hanya menyisakan cahaya rembulan yang masuk dari jendela setinggi langit. Saat aku membuka laptop tua yang biasanya kugunakan untuk membaca berita,
Sebuah notifikasi email muncul. Judulnya membuat mataku menyipit. Itu adalah notifikasi otomatis dari Bank Artha, bank yang mengelola rekening escrow, rekening untuk menerima dana hasil penyewaan apartemen tahunan. Notifikasi escrow unit R2801, transaksi mencurigakan dideteksi. Aku membaca isinya. Keningku berkerut. Bank mendeteksi adanya upaya pencairan dana yang sangat besar, bukan dana sewa biasa, yang dihubungkan dengan apartemenku. Email itu menyebutkan nama Raka, 37, Officer Kepatuhan Bank. Ningsih segera menutup laptop. Matanya membulat. Transaksi itu lebih cepat dari yang dia perkirakan. Itu berarti, Adi dan Maya bergerak hari ini, setelah aku mencabut kuasa. Telepon genggamku berdering. Nomor asing. Kuangkat. Terdengar suara pria muda yang tergesa. Selamat malam, Bu. Saya Raka dari Bank Artha. Saya menghubungi Ibu karena transaksi 15 miliar rupiah sedang di-hold karena caveat Anda. Anda harus segera ke kantor BPN besok pagi. Sejak menerima telepon dari Raka, aku tahu aku harus ke sana. Bukan untuk menghentikan transaksi mereka, karena aku yakin caveatku sudah bekerja, tapi untuk melihat sejauh mana mereka berani melangkah, dan untuk mengumpulkan bukti sensorik. Aku harus merasakan kembali apartemen yang sedang mereka jual di belakang punggungku. Pagi itu, aku mengenakan blus krem terbaikku, sebuah warna yang kubeli saat merayakan ulang tahun pernikahan ke-25. Aku ingin hadir sebagai Ningsih yang sesungguhnya, elegan, tenang, dan berprinsip. Lobi apartemen Aruna Residence terasa dingin. Aku menyapa Bapak Amir, 50. Satpam yang sudah bekerja di sini sejak hari pertama kami pindah. Pagi, Bu Ningsih. Sudah lama tidak kelihatan. Sapa Bapak Amir, senyum tulus. Pagi, Pak Amir. Saya hanya ingin mengambil beberapa berkas yang tertinggal. Jawabku. Aku tahu Bapak Amir tidak akan bertanya lebih jauh. Ia menghormati privasiku. Lift membawa kami ke lantai 28. Bunyi ding yang akrab. Aku melangkah keluar. Lorong itu terasa aneh. Warna dinding telah dicat ulang. Bau cat baru, yang tajam dan sedikit manis, menggantikan aroma bunga melati yang sering kusisipkan di dekat pintu unit kami. Mereka ingin membuatnya terlihat segar untuk pembeli baru. Penghilangan jejak. Aku berjalan perlahan menuju unit R2801, unitku. Pintu itu tertutup rapat, tapi aku merasakan energi kepalsuan di baliknya. Aku berdiri sebentar di depan pintu, memejamkan mata, membiarkan ingatan tentang suamiku menyentuhku. Tiba-tiba, suara derap langkah dan tawa riang memecah keheningan. Maya muncul dari ujung lorong, diikuti oleh seorang agen properti berjas biru dan seorang pria paruh baya yang tampak cemas, pembeli. Maya terkejut melihatku, namun dengan cepat menutupi kejutannya dengan senyum dingin. Oh, Ibu. Kebetulan sekali. Selamaya. Nadanya kelewat manis. Kami sedang melakukan final check dengan pembeli. Ini Tuan Andika. Tuan Andika. Ini Ningsih, ibu mertua saya. Dia datang mengambil bingkai foto lama. Agen properti itu, wajahnya asing, melirikku dengan curiga. Pria bernama Andika, 45. Pembeli itu menatapku dengan tatapan yang penuh empati dan kebingungan. Tatapannya terasa familiar, seolah kami pernah bertemu, namun aku tak bisa mengingatnya. Aku hanya tersenyum tipis. Selamat pagi, Tuan Andika. Saya harap transaksinya lancar. Aku sengaja tidak menyapa Maya atau Adi. Aku mengalihkan pandanganku ke dinding luar unit, tempat meteran listrik tersembunyi. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakannya, dan mengambil beberapa foto, nomor meter listrik, nomor inventaris unit yang tertempel di bingkai pintu, dan bahkan detail kecil kerusakan di sudut lantai. Semua adalah bukti autentik kepemilikanku yang sah. Detail yang tidak akan ada di dokumen jual-beli palsu mereka. Maya berusaha menyingkirkanku. Bu, kalau sudah selesai, kami harus melanjutkan. Kami tidak ingin mengganggu Tuan Andika. Tentu, kataku. Aku melangkah pergi, menuju tangga darurat, meninggalkan mereka di depan pintu.
Aku merasakan tatapan Andika di punggungku. Ada sesuatu di matanya. Ia tidak terlihat seperti penipu, melainkan korban yang bingung. Aku harus bertindak hati-hati. Aku tidak ingin ada korban tak bersalah dalam proses pemulihan ini. Aku baru saja mencapai tangga di lantai 27 ketika ponselku bergetar lagi. Nomor yang sama seperti semalam. Raka. Bu Ningsih. Ini saya Raka, Officer Bang Artha. Suaranya terdengar mendesak. Saya sudah kirim email ke notaris yang menangani closing hari ini, bukan Pak Seto. Saya memberitahu mereka bahwa dana 15 miliar rupiah tidak bisa dicairkan. Kami harus verifikasi ulang status kepemilikan. Alasannya kuat. Caveat dari kantor pertanahan yang Ibu ajukan sudah masuk sistem. Transaksi ini legalmente dibekukan. Ningsih tersenyum, bersembunyi di balik tangga beton yang dingin. Rencananya berhasil. Tembok itu sudah berdiri. Terima kasih, Raka. Saya akan menemui Bu Ratih di BPN sekarang. Namun, Raka menambahkan, tunggu, Bu. Ada kabar terbaru. Tuan Andika, pembeli apartemen Ibu, baru saja menghubungi bank kami. Dia minta nomor kontak Ibu. Dia bilang, ada yang janggal dan dia ingin bertemu secara pribadi. Kantor Pertanahan Aruna. Tempat di mana kepemilikan menjadi absolut. Bau tinta stempel yang kuat, derit kursi lipat besi, dan antrean yang panjang. Di sini, caveat yang kuajukan bukan hanya selembar kertas, melainkan sebuah kekuatan hukum yang membekukan keserakahan. Aku berhasil bertemu dengan Bu Ratih, 50, kepala seksi yang mengurus permohonan caveat di BPN Aruna. Ruang kerjanya kecil dan penuh tumpukan berkas berwarna kuning. Bu Ratih adalah wanita yang tampak lelah namun cekatan. Bu Ningsih, terima kasih sudah datang, ujar Bu Ratih. Untungnya, berkas permohonan Anda dari Pak Seto masuk dan diproses 3 hari lalu. Tepat waktu. Sistem kami langsung meletakkan flag pada sertifikat unit R2801. Aku menarik napas lega. Jadi, apa artinya flag itu, Bu Ratih? Bu Ratih mengambil selembar fotokopi sertifikatku dari tumpukan, menunjuk sebuah kode stempel merah. Lihat, ini adalah catatan peringatan. Secara hukum, ini berarti sertifikat hak milik, SHM, unit Ibu tidak bisa ditransaksikan, dialihkan, atau dibalik nama kepada siapapun, termasuk pembeli yang sudah ada. Setiap notaris yang mencoba memprosesnya akan mendapatkan notifikasi penolakan otomatis dari sistem kami. Pembekuan mutlak, Bu. Tanpa persetujuan langsung Anda, tidak ada yang bisa bergerak. Aku menyerahkan Bu Ratih salinan surat kuasa jual yang lama, yang kuambil dari laci nakas. Ini, Bu. Saya curiga Adi dan Maya mencoba menggunakan surat kuasa ini, atau bahkan memalsukan tanda tangan saya di surat lain. Saya ingin Ibu membandingkannya dengan tanda tangan saya yang resmi, jika memang ada notaris lain yang mengajukan berkas. Bu Ratih mengangguk, memasukkan salinan itu ke dalam mapnya. Kami akan mencatatnya sebagai bukti tambahan. Ini membuktikan bahwa Ibu telah mengambil langkah proaktif untuk melindungi hak Ibu dan mengantisipasi penyalahgunaan. Saya akan memastikan tidak ada celah. Notaris yang menangani transaksi mereka pasti sudah panik sekarang. Kepalsuan selalu meninggalkan jejak. Sebersih apapun mereka mencoba menutupinya. Dan jejak di mata hukum jauh lebih mudah dibaca daripada jejak di hati seorang ibu. Aku meninggalkan gedung BPN dengan rasa yang campur aduk. Ada kepuasan akan keadilan yang berpihak padaku, tapi juga kesedihan mendalam karena harus memenjarakan anakku sendiri secara hukum. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pelajaran yang pahit untuknya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, ponselku berdering. Kali ini, nomor yang kuterima bukan Raka, tapi nomor asing dari panggilan sebelumnya. Halo, ini dengan Ibu Ningsih. Suara di seberang terdengar sopan, sedikit tua, dan terasa familiar. Ya, saya sendiri. Saya Andika, Bu. Pembeli apartemen di lantai 28. Saya ingin bertemu, Bu. Saya baru tahu dari bank dan notaris bahwa ada kejanggalan serius.
Saya merasa ditipu oleh agen dan putra ibu. Saya benar-benar ingin bertemu, sebelum saya mengambil langkah hukum sendiri. Ada kejujuran dalam nada suaranya. Andika terdengar seperti korban, bukan predator. Ningsih setuju. Mereka janjian di sebuah kafe netral. Namun, di tengah pembicaraan singkat itu, Andika menyelipkan satu kalimat yang membuat Ningsih terpaku, mengunci ingatannya pada masa lalu. Saya tahu siapa suami ibu, Bu. Kami pernah sama-sama merintis dari nol di Aruna. Jadi, ketika mereka bilang ibu setuju menjual, saya sedikit ragu. Ada hal yang tidak saya mengerti tentang unit ibu. Pertemuan dengan pembeli yang seharusnya adalah musuhku, justru menjadi titik balik. Andika bukan orang asing. Ia adalah pengingat masa lalu yang jujur, cerminan dari semangat almarhum suamiku. Keserakahan Adi menjadi semakin buruk di hadapan martabat Andika. Kafe, kopi senja, di Aruna sangat ramai. Tapi kami berhasil mendapatkan sudut yang tenang. Andika, 45, adalah pria yang rapi, dengan sorot mata lelah yang khas dari seorang pebisnis yang jujur namun sedang berhadapan dengan situasi kotor. Bu Ningsih, saya minta maaf atas kekacauan ini, kata Andika, menyesap kopinya. Saya membeli unit ibu dengan itikat baik. Harga 15 miliar rupiah itu saya bayar tunai ke rekening escrow mereka, karena agen meyakinkan saya bahwa ibu sudah memberikan surat kuasa jual penuh kepada putra ibu. Aku membiarkannya bicara. Surat kuasa yang mana, Tuan Andika? Yang bertanggal 2 tahun lalu, Bu. Ada tanda tangan ibu di sana. Agen itu bahkan memberikan saya salinan surat pernyataan setuju penjualan yang katanya ditandatangani ibu hari ini. Andika menggeleng. Saya mulai curiga ketika Raka dari Bank Arta menahan dana saya. Apalagi setelah saya lihat tatapan mata ibu kemarin di lorong. Saya sudah mencabut semua kuasa jual saya 3 hari lalu, Tuan Andika. Dan saya juga memasukkan cafeat di BPN. Jelasku tenang. Andika tersenyum getir. Ah, syukurlah. Itu artinya ibu masih memegang kendali. Ibu tahu, saya kenal suami ibu, mendiang Pak Tirtayasa. Kami dulu berbisnis kecil-kecilan di pinggiran kota sebelum Aruna menjadi besar. Pak Tirtayasa pernah cerita, apartemen ini bukan hanya aset, tapi semacam cadangan masa depan untuk ibu. Ia tidak akan pernah mau unit ini dijual kecuali untuk peruntukan sosial. Mendengar nama suamiku dari bibir orang asing membuat mataku memanas. Suamiku memang selalu punya pemikiran itu. Saya mengerti, Tuan Andika. Kataku, Anda adalah pembeli yang baik percaya. Saya tidak ingin merugikan Anda. Kami berdua sepakat. Andika akan menarik gugatan terhadap notaris dan agen, meminta pengembalian dana dari escrow yang memang sudah dibekukan Raka, dan menunda, atau bahkan membatalkan, transaksi ini. Ia berjanji akan bersaksi di depan semua pihak bahwa ia merasa dicurangi. Kebenaran memiliki sekutunya sendiri. Aku hanya perlu menyalakan obor, dan orang-orang baik akan datang. Andika adalah kepingan puzzle yang membuktikan bahwa ini bukan hanya soal uang, tapi soal etika yang hilang. Ketika kami berpisah, aku mengirimkan pesan singkat kepada Pak Seto dan Raka, memberitahu mereka tentang kesepakatan damai dengan pembeli. Malam harinya, aku mendapat rentetan pesan teks dari Adi. Adi, Bu, kenapa Andika menghubungi bank? Kenapa dia membatalkan? Adi, ibu yang menyuruh Raka, kan? Kami sudah hampir berhasil. Adi, ibu tahu, utangku jatuh tempo minggu ini. Kalau uang itu tidak cair, aku akan kehilangan segalanya. Aku membiarkan pesannya tidak terbaca. Tapi beberapa menit kemudian, panggilan dari Maya masuk. Suaranya diambang histeria. Ibu, apa-apaan ini? Kenapa ibu merusak segalanya? Teriak Maya. Utang kartu kreditku, tagihan pameranku, semua batal. Kita akan kehilangan rumah kita di pinggiran. Ibu tahu ini semua karena ibu. Ningsih menutup telepon Maya. Kepanikan mereka adalah konfirmasi bahwa mereka sudah mencapai batas pengorbanan ilegal mereka. Aku melihat peta Aruna di ponsel. Aku harus melakukan kunjungan hari itu juga.
Kunjungan ke tempat yang Adi sebut sebagai kamar kumuh. Ia memintaku pergi ke pinggiran, ke tempat kumuh, untuk memulai hidup baru. Aku akan pergi, tapi bukan untuk memulai hidup, melainkan untuk menegaskan tujuan hidup baruku, sebuah tujuan yang lahir dari kebaikan almarhum suamiku dan menjadi antitesis dari keserakahan putraku. Kawasan pinggiran Aruna, jauh dari menara kaca apartemenku. Di sini, bau masakan rumahan bercampur dengan aroma saluran air yang sedikit tersumbat. Suara riuh kendaraan dan klakson menggantikan keheningan ber-AC. Aku turun dari taksi dan berdiri di depan sebuah bangunan tua. Aku sengaja datang ke lokasi kos yang Adi sebutkan, untuk merasakan atmosfer yang ia inginkan untukku. Aku masuk. Lorongnya sempit, dicat kuning kusam. Suara meteran listrik tua di sudut berdengung pelan, seolah menghitung setiap detik kekalahan. Pemandangan ini terasa pahit, namun aku mengizinkan rasa pahit itu masuk, menjadikannya bahan bakar. Aku tidak mencari kamar sewa. Aku mencari rumah singgah, rumah pulang, yang berada tak jauh dari sana, yang dikelola oleh Bu Mirah, 58. Bu Mirah, seorang wanita paruh baya dengan senyum yang menenangkan, menyambutku. Ruangan itu sederhana, bersih, dan berbau obat-obatan herbal. Bu Ningsih, senang ibu datang. Kata Bu Mirah, yayasan ibu sudah kami daftarkan. Uang muka untuk sewa 6 bulan ke depan sudah masuk dari rekening yang ibu alihkan. Aku duduk di kursi kayu. Bagaimana keadaannya, Bu Mirah? Sudah berapa lansia yang kita tampung? 3 orang, Bu. Mereka bahagia. Terima kasih untuk uang sewa unit ibu di apartemen yang selama ini ibu alihkan diam-diam ke sini, bukan ke rekening pribadi Adi. Uang itu sangat membantu. Aku mengalihkan hasil sewa apartemen, yang disewakan secara tahunan kepada ekspatriat, ke rekening yayasan ini, bukan ke rekening Adi, sejak 4 bulan lalu. Itu adalah tindakan ketiga yang kulakukan sebelum kucabut kuasa. Itu memastikan, meski apartemenku dijual, dana sewa tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dijarah. Monolog Ningsih. 60 sedih apartemen itu memang aset bernilai 15 miliar rupiah. Tapi bagi saya, nilai terbesarnya ada pada hasil sewanya, yang bisa menjadi darah bagi yayasan ini. Mereka sibuk menjual pohonnya, tanpa menyadari akarnya sudah saya tanam di tempat lain. Saya datang ke sini, Bu Mirah, kataku, menatap sekeliling. Karena saya ingin Adi dan Maya melihat tempat ini. Saya ingin mereka tahu apa itu hidup yang sulit, dan apa itu memberi. Saya ingin mereka tahu, tempat yang mereka ingin saya tinggali, justru menjadi tempat saya berinvestasi moral. Aku menghabiskan waktu di sana, membantu Bu Mirah merapikan tempat tidur dan mendengarkan keluh kesah para lansia. Tepat saat matahari terbenam, Bu Mirah memberitahuku sesuatu. Tadi siang, ada telepon dari notaris di daerah utara. Dia mencari-cari ibu. Katanya perlu konfirmasi tanda tangan penting. Aku tahu itu. Adi dan Maya sedang melakukan closing di notaris lain. Mereka pasti sudah putus asa. Jauh di utara Aruna, di tengah kepanikan utang yang mendesak, Adi dan Maya duduk di meja notaris. Agen properti mereka, yang tidak tahu tentang caveat BPN, menyodorkan sebuah surat pernyataan baru, surat pernyataan setuju jual yang dibuat hari ini. Adi menyerahkan ponselnya ke agen. Di layar, terlihat hasil pindai, scan, tanda tangan Ningsih yang baru dan sangat meyakinkan. Mereka baru saja memalsukan tanda tangan di dokumen hukum paling krusial. Transaksi, closing, secara sepihak. Pemalsuan tanda tangan di atas akta hukum. Ini adalah garis hitam yang tidak boleh dilintasi. Aku sedih, tapi juga yakin. Tindakan putus asa ini hanya akan memperkuat kasusku dan meyakinkan semua pihak yang berintegritas tentang motif mereka. Di kantor notaris Tuan Hadi, sebuah kantor kecil di pinggiran yang dicari Maya karena biayanya yang lebih rendah, proses penandatanganan akta jual beli, AJB, sedang berlangsung tegang. Adi berkeringat dingin, sementara Maya berusaha tanpa percaya diri. Semua dokumen lengkap, kata Tuan Hadi, notaris itu, sambil membolak-balik berkas. Surat kuasa lama,
Surat pernyataan setuju jual terbaru dengan tanda tangan Bu Ningsih. Meskipun saya sedikit ragu dengan keasliannya, tapi ini ada meterai dan saksi. Tuan Hadi mencoba melanjutkan proses, memasukkan data peralihan hak ke sistem BPN secara daring. Di layar monitor Tuan Hadi. Transaksi detail. Status hak milik. Catatan peringatan. Cafeat. Hubungi kantor pertanahan pusat. Wajah Tuan Hadi langsung memucat. Ia menatap Adi dan Maya dengan tatapan curiga. Apa maksudnya ini? Properti ini punya cafeat. Siapa pemilik yang mengajukan cafeat? Tanpa persetujuan langsung pemilik, saya bisa kehilangan izin praktik jika memaksa. Keputusasaan Adi dan Maya memuncak. Mereka tahu, cafeat itu pasti dari Ningsih. Pada saat yang sama, Raka, officer Bank Artha, sedang menahan pencairan dana 15 miliar rupiah di sistem bank. Ia melihat notifikasi dari BPN tentang upaya transaksi. Ia segera menghubungi notaris Pak Seto. Pak Seto, kata Raka di telepon. Suaranya tenang dan profesional. Ada notaris lain yang mencoba mencairkan dana 15 miliar rupiah untuk unit R2801, menggunakan kuasa dari Bu Ningsih. Tapi kami menahan dana itu. Kami lihat ada flag dari BPN. Pak Seto membalas. Terima kasih, Raka. Itu adalah akta pencabutan kuasa yang baru kami daftarkan. Kami sudah menyertakan surat pemberitahuan ke BPN dan bank. Mereka jelas menggunakan kuasa yang sudah dicabut dan memalsukan dokumen pendukung. Transaksi ini harus dibatalkan, dan dana harus direverse. Pembeli, Andika, sudah setuju. Jaringan profesional yang jujur itu kini saling mengunci dan menutup rapat celah bagi Adi dan Maya. Monolog Ningsih. 60 sedih aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu mengancam. Cukup menggunakan kekuatan sistem yang jujur. Akal sehat, integritas, dan aturan hukum, itulah sekutu terkuatku. Mereka bertarung dengan kebohongan. Aku bertarung dengan kebenaran yang tertulis di atas meterai. Sore itu, setelah mendengar laporan dari Raka dan Pak Seto bahwa transaksi di notaris lain gagal total, aku mendapat pesan dari Maya. Kali ini, tidak ada lagi kepura-puraan manis. Maya, Ibu, jangan egois. Kami tahu Ibu yang mengajukan cafeat. Kami akan kehilangan rumah kami. Kami akan dipenjara karena utang. Kalau Ibu tidak mau mencabutnya, kami akan pastikan Ibu menyesal. Ingat, Ibu cuma sendirian. Ancaman halus, berbalut keputusasaan. Kali ini, pesan itu membuatku sedih, bukan marah. Ningsih membalas pesan Maya hanya dengan satu kata. Besok. Kemudian, ia mengirimkan undangan digital ke 6 orang. Adi, Maya, Pak Seto, notaris keluarga, Bu Ratih, BPN, Raka, Bank, dan Andika, pembeli. Judul undangan itu, Mediasi Keluarga dan Penentuan Status Hak Milik Unit R2801. Mediasi. Ini bukan sidang, melainkan ruang pengadilan moral. Aku mengundang mereka semua bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan. Untuk melihat kebenaran yang tidak bisa dibantah, terukir di atas kertas hukum dan ditopang oleh kesaksian orang-orang yang berintegritas. Ruang mediasi di sebuah gedung perkantoran netral. Aku duduk di ujung meja panjang. Di seberangku, duduk Adi dan Maya, tampak tegang dan gelisah. Di sisi-sisiku, duduk Pak Seto, Bu Ratih, Raka, dan Andika. Suasana formal, dingin, dan penuh bobot. Aku memulai tanpa basa-basi. Terima kasih telah hadir. Tujuan pertemuan ini sederhana, untuk menyelesaikan polemik hukum dan moral terkait unit apartemen R2801 yang sah atas nama saya. Aku mengizinkan Pak Seto untuk memulai. Pak Seto, 56, berdiri, menata dokumennya. Saya, Pak Seto, notaris yang ditunjuk keluarga Ningsih, menyatakan bahwa pada 3 hari sebelum upaya jual beli dilakukan, Ibu Ningsih telah menandatangani akta pencabutan semua surat kuasa jual atas nama beliau. Akta ini telah didaftarkan dan diberitahukan ke pihak bank dan BPN. Lalu giliran Bu Ratih, 50, dari kantor pertanahan.
Ia berbicara dengan suara birokratis yang tegas. Pada tanggal yang sama, kami menerima permohonan catatan peringatan, CAVEAT, dari Ibu Ningsih. Akibatnya, setiap upaya peralihan hak dari notaris manapun, termasuk upaya jual beli di notaris Tuan Hadi, otomatis ditolak oleh sistem BPN. Sertifikat masih atas nama Ibu Ningsih, dan tidak akan pernah berpindah tangan tanpa persetujuan langsung beliau. Raka, 37, dari Bank Arta melanjutkan. Kami menerima notifikasi dari BPN tentang transaksi yang ditolak. Dana 15 miliar rupiah dari Tuan Andika masih tertahan di rekening escrow kami. Kami menahan pencairan karena notifikasi CAVEAT dan pencabutan kuasa. Kami memiliki log email dan rekaman telepon yang mengonfirmasi bahwa putra dan menantu ibu mencoba memaksakan pencairan. Bukti-bukti itu ditata rapi di atas meja. Bukti fisik, log digital, dan kesaksian dari 3 institusi berbeda, notaris, BPN, dan bank. Adi dan Maya terdiam. Wajah mereka sepucat kertas HVS. Aku melihat kekalahan total di mata Adi. Tapi aku tidak merasakan kemenangan. Hanya kesedihan karena kebenaran harus dipertontonkan dengan cara sekejam ini. Dan terakhir, kataku, menatap langsung ke mata Adi. Saya memiliki salinan surat pernyataan setuju yang Anda palsukan tanda tangannya di notaris Tuan Hadi. Tindakan ini, Nak, bukan hanya masalah etika keluarga. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen otentik. Tiba-tiba, Andika, 45, sang pembeli, berdiri. Semua mata tertuju padanya. Saya, Andika, katanya, suaranya lantang. Sebagai pembeli yang beritikat baik, saya menyatakan bahwa transaksi ini batal demi hukum. Ia menatap Adi dan Maya. Saya percaya pada Ibu Ningsih. Saya percaya pada integritas Bank Arta dan BPN. Saya menuntut dana saya di reverse segera. Dan saya, melalui tim hukum saya, akan menuntut ganti rugi terhadap agen properti yang bekerja sama dengan kalian. Saya tidak akan membiarkan uang saya menjadi hasil dari kecurangan. Andika duduk, keputusannya tegas, mengamankan posisinya sebagai korban yang berprinsip. Ningsih menatap putranya. Adi. Adi mulai terisak, bahunya bergetar, penyesalan yang terlambat mulai merayap. Ia menatap Ningsih. Bu, maafkan aku. Aku terpaksa. Utangku. Ningsih mengangguk. Lalu menunjuk Pak Seto. Pak Seto, tolong bacakan akta hak milik unit R2801. Biarkan mereka tahu apa yang sebenarnya mereka coba curi. Yang mereka coba curi bukanlah uang, melainkan warisan moral. Apartemen ini bukan hanya properti. Ia adalah testamen tentang bagaimana almarhum suamiku ingin kami hidup, dengan prinsip dan dengan memberi. Pak Seto mengambil sebuah akta tua berwarna hijau. Akta itu adalah yang pertama kali ditandatangani oleh almarhum suamiku, Tirtayasa, dan Ningsih. Suara Pak Seto terdengar formal, namun syarat makna. Sertifikat hak milik nomor 00178. Unit R2801. Tertulis jelas, pemilik sahnya adalah Ningsih binti Sujono. Pak Seto mengumumkan. Maya bergumam. Tapi bukannya hak waris. Tunggu. Potong Pak Seto. Ada klausul tambahan yang diwariskan oleh almarhum Tirtayasa. Pak Seto membaca dengan lantang. Klausul peruntukan sosial dan hak tinggal seumur hidup. Unit ini didaftarkan dengan klausul bahwa pemilik, Ibu Ningsih, memiliki hak tinggal seumur hidup. Dan yang terpenting, setelah wafat, unit ini tidak dapat diwariskan penuh kepada anak tunggal, Adi, kecuali anak tersebut menyetujui dan melanjutkan peruntukan sosial yang telah ditetapkan pemilik sejak awal. Jika tujuan sosial ini diabaikan, hak unit akan dialihkan pada Yayasan Amal Aruna. Semua mata tertuju pada Adi. Apartemen itu tidak pernah sepenuhnya menjadi miliknya, bahkan sebagai warisan. Ningsih dan suaminya telah merencanakan ini sejak lama, untuk mencegah keserakahan. Adi pecah. Ia menjatuhkan diri di kursi, menutupi wajahnya dengan tangan, terisak tanpa suara. Aku tidak tahu. Ayah tidak pernah cerita. Bisiknya. Ayahmu cerita, Nak.
kata Ningsih. Suaranya tenang. Tapi kamu tidak mendengarkan. Apartemen ini diamanahkan padaku, untuk ku kelola hingga akhir hayatku. Uang sewanya sudah kualihkan untuk membantu orang lain sejak lama. Yang kamu coba jual adalah unit yang sudah kuwakafkan secara moral. Di tengah tangisnya, Adi mulai mengakui. Ia mengaku berutang besar akibat spekulasi investasi yang gagal dan terpengaruh tekanan Maya untuk menutup utang secepatnya. Kehancuran itu perlu agar puing-puing nurani bisa ditemukan. Sekarang, ia telah kembali ke titik nol. Tugas seorang ibu adalah menunjukkan kepadanya jalan, bukan memaksanya berjalan. Ningsih mengeluarkan 2 amplop dari tasnya. Kedua amplop itu putih dan bersih. Aku sudah mendengar semua, kataku. Transaksi ini batal, uang Andika kembali, dan secara hukum, tidak ada yang hilang. Tapi yang hilang adalah kepercayaan. Aku memberimu 2 pilihan, nak. Aku meletakkan amplop pertama di depan Adi. Tertulis di sana, perjanjian etik dan restitusi keluarga. Isinya adalah janji untuk bekerja sama dengan Yayasan Rumah Pulang, membayar ganti rugi pada ibu secara bertahap atas biaya notaris yang kurugikan, dan menyerahkan semua akses akta yang kamu miliki ke Pak Seto. Ini adalah kesempatanmu untuk membangun kembali kepercayaan. Aku meletakkan amplop kedua di depan Maya. Tertulis, pemberitahuan pengosongan. Amplop kedua adalah untuk kalian berdua, kataku. Jika kalian tidak menandatangani perjanjian etik itu, maka kalian harus menandatangani pemberitahuan pengosongan. Kalian harus segera meninggalkan apartemenmu di pinggiran. Aku tidak akan membiarkan asetku, atau aset suamiku, dijadikan jaminan utang. Kalian akan diusir, tapi kalian bebas dari tuntutan hukum pemalsuan. Sebuah tanda tangan lebih dari sekadar tinta. Ia adalah komitmen. Aku tidak akan memaksanya. Pilihan untuk kembali pada etika harus datang dari lubuk hati terdalamnya. Jika tidak, batas harus ditegakkan. Ruang mediasi hening. Hanya terdengar isak tangis Adi. Ia mengangkat wajahnya yang basah, menatap Ningsih. Aku tanda tangan, Bu, kata Adi, suaranya serak. Aku akan tanda tangan. Aku akan melakukan apapun. Adi mengambil pulpen. Di hadapan Pak Seto sebagai saksi, ia menandatangani perjanjian etik dan restitusi keluarga. Isinya mencakup restitusi biaya hukum, membayar biaya Ningsih ke notaris dan BPN secara bertahap, kerja sosial, wajib kerja sosial mingguan di rumah pulang, yang dikelola Bu Mirah, pengawasan akta, tidak boleh mengakses atau meminta salinan akta properti tanpa izin tertulis Ningsih dan Pak Seto. Maya berdiri, menatap dingin pada suaminya. Kamu gila, Di? Kamu menyerahkan semua hakmu, dan sekarang kamu mau bekerja di tempat kumuh. Aku tidak kehilangan hak, Mei, balas Adi, tegas. Aku kehilangan diriku sendiri, dan aku sedang mencoba menemukannya lagi. Maya menatap Ningsih. Matanya tajam. Aku tidak akan menandatangani apapun. Aku tidak akan bekerja sosial untuk yayasan orang miskin. Aku memilih pergi. Ningsih mengangguk tenang. Baik, Maya. Aku tidak memaksamu. Pilihan untuk pergi ada di tanganmu. Kamu tetaplah menantuku, tapi kamu tidak bisa lagi berada di dalam lingkaran bisnis keluarga ini. Maya mengambil tasnya, melangkah cepat keluar, tanpa menoleh. Ningsih membiarkannya pergi. Batas sudah ditetapkan. Aku tidak mengusir menantuku. Ia mengusir dirinya sendiri, memilih gengsi daripada keluarga. Dan itu adalah konsekuensi yang harus ia tanggung sendiri. Ketika suasana sedikit mereda, Andika, sang pembeli, maju. Ia menatap Ningsih dengan rasa hormat. Bu Ningsih, saya ingin mengusulkan sesuatu, kata Andika. Saya adalah pengembang properti kecil di Aruna. Unit Ibu, R2801, sangat bagus. Saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk membelinya. Bagaimana kalau begini? Saya akan membeli unit yang sama persis di lantai 27 atau 26, misalnya unit R2701, dengan harga 15 miliar rupiah,
atas nama saya. Sebagai gantinya, saya akan memberikan hak pakai 5 unit kecil yang sedang saya bangun di gedung baru saya, untuk dikelola Yayasan Rumah Pulang Ibu. Skemanya, bagi hasil dari sewa 5 unit itu, yang sepenuhnya akan masuk ke yayasan, sementara ibu tetap memegang SHM unit R2801 sebagai jaminan etika. Ningsih terkejut. Itu adalah tawaran yang jauh lebih baik daripada penjualan biasa. Ia mendapatkan 5 kali lipat aset yang bisa menghasilkan dana rutin untuk yayasan, tanpa kehilangan aset aslinya. Ningsih tersenyum, mengulurkan tangan pada Andika. Saya terima tawaran Tuan Andika. Kita akan mengamankan hak unit saya, dan Anda akan mengamankan masa depan banyak lansia miskin. Malam itu, Ningsih kembali ke apartemennya, menatap senja dari balkon. Ia merencanakan peresmian kecil, rumah pulang, besok, di salah satu unit kecil yang telah ia siapkan di lantai bawah apartemen, tempat yang ia beli diam-diam dari uang sewa bertahun-tahun yang dikumpulkannya, sebelum ia mengalihkan rekening escrow. Aku memegang amplop 1 juta rupiah itu di tangan. Apartemen 15 miliar rupiah yang mereka klaim telah dijual, sudah di tanganku. Aku melihat wajah sombong Maya dan keputusasaan Adi. Aku tertawa, tawa yang datang dari lubuk hati terdalam. Tawa seorang ibu yang telah menyiapkan jalan pulang yang bermartabat untuk dirinya sendiri dan putranya. Mengapa aku tertawa? Karena ketika Adi menyerahkan 1 juta rupiah dan memintaku pindah ke kamar kumuh, ia bertindak dengan keyakinan penuh akan keberhasilannya. Namun, beberapa hari sebelumnya, aku sudah memastikan bahwa keberhasilan itu mustahil, dan celah hukum untuknya telah tertutup. Pencabutan kuasa Acafeat. Kunci hukum aku tahu bahwa 2 tahun lalu, di tengah kekacauan setelah suamiku meninggal, aku pernah menandatangani surat kuasa jual yang luas untuk Adi. Aku tidak mencurigai niatnya saat itu, tapi aku merasakan ambisi dan pengaruh Maya. Itulah mengapa, 3 hari sebelum mereka bergerak, aku bertemu Pak Seto dan mencabut semua kuasa. Pada saat yang sama, aku mengajukan catatan peringatan, Cafeat, ke BPN. Ini adalah perisai hukum yang mutlak. Ketika mereka mencoba menjual sistem BPN menolak, dan dana Andika tertahan. Penjualan itu tidak pernah terjadi secara hukum. Aku tahu bahwa Adi akan mengincar uang tunai, hasil penjualan. Mereka tidak tahu. 4 bulan sebelum Adi datang membawa 1 juta rupiah, aku sudah mengalihkan rekening escrow dari hasil sewa tahunan apartemen itu ke yayasan Rumah Pulang. Ini adalah tujuan sosial yang ditetapkan suamiku. Ketika Raka menahan dana 15 miliar rupiah, Adi tidak hanya kehilangan unit, ia juga kehilangan akses ke dana sewa yang menjadi incaran mereka. Apartemen itu memang memiliki 1 unit kecil yang kubeli bertahun-tahun lalu dengan hasil tabungan sendiri. Unit ini yang kusimpan sebagai tempat rahasia untuk rumah pulang. 1 minggu sebelum mediasi, aku telah meresmikan unit kecil ini dan menunjuk Bu Mirah. Aku mempersiapkan rumah singgah yang sebenarnya bukan di pinggiran kumuh, tetapi di dalam gedung apartemen itu sendiri yang kubiayai dengan integritas. Semua misteri terpecahkan. Aku tidak hanya menyelamatkan 15 miliar rupiah, tetapi aku mengubah nilai properti itu menjadi nilai kemanusiaan. Peresmian unit baru rumah pulang hari ini, aku tidak lagi berada di ruang mediasi. Aku berdiri di sebuah ruangan yang cerah, di salah satu lantai apartemen, unit yang disumbangkan Andika sebagai bagian dari kerjasama bisnisnya, ditambah unit kecil yang kubeli sendiri. Di sana, ada karangan bunga, Bu Mirah, Pak Seto, Bu Ratih, dan Raka. Andika berdiri di sampingku, tersenyum bangga. Rumah pulang, kataku, memegang mikrofon. Ini adalah tempat yang membuktikan bahwa martabat tidak bisa dijual, dan keserakahan selalu akan menemui batasnya. Di sudut, aku melihat Adi. Ia mengenakan kemeja sederhana, sibuk menyusun kursi. Ia datang bukan sebagai anak pemilik, tetapi sebagai pekerja sosial. Sebuah restitusi yang ia pilih. Matanya kini lebih jernih, lebih tenang. Tiba-tiba, pintu terbuka. Maya berdiri di ambang pintu. Ragu, mengenakan pakaian yang sama mahalnya seperti saat ia memintaku pindah ke kamar kumuh. Ia melihat Adi yang sedang bekerja,
melihatku, dan melihat Bu Mirah. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, seperti jiwa yang tersesat, mencari tempat untuk kembali. Aku berjalan ke arahnya. "Halo, Maya," kataku lembut. "Di sini, tidak ada uang yang bisa kamu ambil. Tapi ada banyak pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Pintu maaf selalu terbuka, Nak. Namun, batas itu tetap ada. Sampai kamu siap menandatangani perjanjian etik, kamu hanya bisa berdiri di sana." Maya menunduk. Air mata jatuh di lantai marmer. Ia tidak memilih pergi, tapi ia juga belum siap masuk. Itu adalah ketidakpastian yang tegas. Sebuah harapan tanpa janji. Aku kembali ke tempatku, di samping Andika. Kalimat penutup, mengikat judul. Aku menatap keluar jendela, melihat kota Aruna yang berkilauan. Ingatanku kembali pada tawa yang kuucapkan di bab 1. Mereka menyuruhku menyewa kamar kumuh. Aku memilih menyalakan kamar bagi banyak orang pulang. Itulah mengapa aku tertawa. Nak, mereka tidak menjual apa-apa. Mereka hanya memberiku kesempatan untuk menguji iman dan cinta yang kami warisi dari almarhum ayahmu.